dan pastinya saya tahu ya sejauh mana bidang pemerintahan yang harus kita kerjakan. 2007-2012 bagaimana pada saat itu Pak Bupati ya betul-betul mengawal tentang kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang hebat ya. Inspirator ya. Beliau adalah sosok yang hebat, Dr. Hajah Cucu Sugiyarti MPD. Beliau adalah istri almarhum Dr. Haji Sa'duddin MM, Bupati Bekasi periode 2007-2012. Ini dia Ibu Cucu Sugiyarti. Ya. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Sebelumnya ke pertanyaan berikutnya saya ingin memperkenalkan dulu biodata beliau. Beliau adalah seorang dosen. Beliau juga seorang pebisnis yang hebat di bidang pendidikan. Beliau juga sekarang terjun di dunia politik. Kepakaran beliau ingin saya tak paparkan di sini, studi kependudukan dan lingkungan hidup. Ya. Kepakaran beliau juga di etika kepemimpinan dan etika pemerintahan. Ya. Kepakaran beliau juga di psikologi sosial. Riwayat pendidikan beliau, S1-nya ilmu pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi, Bu. S2 pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup Universitas Negeri Jakarta. S3 beliau Sama. pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup di Universitas Negeri Jakarta juga. Beliau masih aktif mengajar di Universitas Negeri Singapura Bangsa. Mata kuliah yang diajarkan beliau itu mencakup banyak sekali sesuai dengan kepakaran beliau, etika pemerintahan, budaya bangsa, ekologi pemerintahan, betul ya Bu? Ya. Itu sekilas biografi beliau. Sebelumnya bisa Bu sedikit dari apa yang saya paparkan tadi, beliau bisa Ibu perkuat dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Sedikit untuk disampaikan. Ya, mulai dari Pendidikan dulu. pendidikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore untuk kita semua dan salam sehat ya. Terutama ini saya sini berada di podcast gue Cikarang. Saya tambahin keren banget. Ya, baik, apa yang tadi ditanyakan oleh moderator terkait pendidikan, betul ya, bahwa saya menempuh pendidikan S1, S2 dan S3. S1 ilmu pemerintahan, S2 pendidikan kependudukan lingkungan hidup, S3 juga pendidikan kependudukan lingkungan hidup. Itu Pak. Kemudian pada akhirnya ketika saya memang sudah melewati masa pendidikan sampai S3, maka pada saat itu mudah sekali diterima karena persyaratan dosen itu adalah harus S3 Pak. Betul. Apalagi sekarang pada saat itu pun 2017 itu sudah ada persyaratan bahwa untuk menjadi dosen itu ada persyaratan S3 begitu. Ya, dengan mata kuliah yang diampu oleh saya tadi ada etika pemerintahan. Saya pikir karena saya juga sudah mendalami betul ketika saya membersamai almarhum
sebagai Bupati Kabupaten Bekasi 2007-2012, saya istri yang selalu memahami gitu ya akan pekerjaan suami, dan saya support, dan pastinya saya tahu ya sejauh mana bidang pemerintahan yang harus kita kerjakan gitu. Oleh karenanya sesuai juga dengan S1 saya ilmu pemerintahan, kemudian saya pikir saya yang kedua dan S2 dan S3 saya juga di pendidikan, kependudukan, lingkungan hidup juga, itu juga masuk di ruang lingkup pemerintahan termasuk diantaranya, Pak. Jadi kalau saya hari ini terjun ke dunia politik gitu ya, maka saya pikir tidak awam-awam banget gitu. Saya mengerti betul dari mulai almarhum itu menjadi anggota dewan, kemudian beliau juga berkesempatan untuk menjadi pimpinan dewan di Kabupaten Bekasi, kemudian beliau juga berkesempatan untuk menjadi bupati di Kabupaten Bekasi, beliau juga berkesempatan untuk menjadi anggota DPR RI. Maka di belakang beliau ada saya yang selalu mengikuti sepak terjang dan apa saja sebenarnya yang harus dilakukan dengan karir yang sudah diamanahkan kepada beliau itu. Jadi paling tidak saya tidak terlalu awam gitu dengan perpolitikan ya, yang memang pastinya kita tidak boleh tertutup mata kita dengan politik. Kita harus terbuka, bahkan saya selalu mengajak kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat yang real di lapangan adalah mahasiswa saya, karena mahasiswa saya adalah di jurusan ilmu pemerintahan. Maka saya selalu mengajak kepada mahasiswa dan masyarakat sekitarnya untuk kita itu harus melek politik ya. Pastinya dengan kita memahami atau dengan melek politik istilahnya ya, kita harus mampu yang pada akhirnya menjadikan lingkungan sekitar kita ya menjadi masyarakat yang memang berwibawa, kemudian masyarakat yang memahami akan makna kehidupan yang sejahtera seperti itu. Jadi key poinnya adalah melek politik ya, Bu, ya. Maksudnya. Jadi kenapa Ibu, saya garis bawahi kenapa Ibu dari seorang pendidik gitu ya, pendidikan di situ ya, dosen di situ, terus kenapa Ibu totalitas juga saya pikir ya itu terjun ke dunia politik. Apakah di dunia apa yang Ibu cari di dunia politik itu? Ya, saya pikir saya tetap tidak akan keluar dari habit saya, yaitu di lingkungan pendidikan. Karena memang istilahnya saya terlahir dari seorang ibu yang guru gitu. Kemudian suami juga dulu kan guru gitu. Jadi memang latar belakang kita semuanya lingkungan yang semuanya pendidik. Nah, oleh karenanya kalau ditanyakan tadi seperti itu, bahwa politik ini juga bagian dari ya pendidikan yang harus diketahui oleh masyarakat secara utuh. Sebab apabila masyarakat tidak memahami tentang politik itu secara utuh, saya pikir seperti apa yang sekarang diketahui ketika kita tanya kepada masyarakat apa itu politik, mereka pasti akan mengatakan politik itu kotor ya. Nah, padahal menurut saya gitu ya, kita harus juga memberitahukan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat ya, sebagai pribadi, sebagai orang yang berada di partai politik ya, semuanya lah, partai politik manapun harus memberikan edukasi kepada masyarakat atau pendukungnya gitu, bahwa politik itu bukan kotor gitu. Sebenarnya politik itu memang hal yang memang lumrah ada di saat pemerintahan itu ada gitu. Seperti itu. Baik, Bu. Nah, ada pertanyaan krusial sekali nih masyarakat, mungkin kepada Ibu ya, khususnya sekarang ini ya gitu. Kalau tanya terjun politik pasti kan ada prioritas atau yang mau dicapai gitu ya. Prioritas apa sih yang akan Ibu gaungkan atau akan Ibu sampaikan ke masyarakat gitu? Ya, kenapa saya juga menerima di
tradisi Partai Keadilan Sejahtera itu ada sifatnya kader itu harus sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Kalau partai politik, pimpinan-pimpinan yang ada di partai politik Partai Keadilan Sejahtera, kita sudah meyakini 100% bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Kalau menurut saya, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang terus mau belajar ya dengan kebaikan-kebaikan untuk masyarakatnya, lingkungannya gitu, bangsa dan negara ini gitu. Oleh karenanya ketika diminta sebagai calon anggota legislatif, padahal saya juga sedang menjadi dosen, padahal saya juga sudah punya lembaga pendidikan gitu. Jadi otomatis kalau melihat ke sana mungkin pemirsa juga ya untuk apa lagi gitu. Nah, kan tapi saya punya untuk apa, gitu? Ya untuk apa gitu. Ya tadi saya ingin lewat politik ya masyarakat itu bisa memahami ya makna politik itu sendiri yang sesungguhnya gitu. Ya adalah apa? Aturan-aturan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu harus sejalan gitu. Ya terutama program-program ya, maka kalau masyarakat itu tidak mengerti ketika kita menjadi anggota legislatif ya, nah, kita akan menyuarakan ya apa yang diminati, yang diinginkan oleh masyarakat gitu, seperti itu, sehingga antara program pemerintah eksekutif, legislatif, yudikatif ya dengan masyarakat yang ada di bawah gitu Pak ya akar rumput gitu, itu saya pikir sejalan nantinya gitu. Kalau ada yang menyuarakan ya itulah anggota dewan lah yang berhak menyuarakan keinginan, kebutuhan masyarakat ya kepada legislatif, eksekutif, juga yudikatif. Oke Bu, karena Ibu di dunia pendidikan, gitu, saya ingin bertanya kepada Ibu tentang biaya pendidikan di Indonesia saat ini tuh bagaimana? Ya, baik. Sering sekali, karena saya selain di Unsika juga saya mengajar di Unisma, Pak. Kalau di Unisma saya mengajar di PGSD, calon guru ya, PGSD itu pendidikan guru kan, gitu. Nah, bahkan mata kuliah yang saya ajarkan itu problematika pendidikan, Pak. Salah satunya problematika pendidikan ya yang ada gitu. Biaya pendidikannya. Biaya pendidikan. Ya. Bagaimana menyikapinya Pak untuk biaya pendidikannya untuk masyarakat? Kita tahu sendiri kan di Kabupaten Bekasi khususnya ya Cikarang sini kan masih ekonom menengah ke bawah kebanyakan ya. Bagaimana dia ingin menikmati pendidikan yang bagus gitu kan? Kalau yang bagus tinggi biayanya. Nah, bagaimana Ibu untuk menyikapi ini? Bagaimana untuk seandainya Ibu nanti terpilih di dewan gitu, seperti itu? Bagaimana regulasinya yang ingin Ibu sampaikan? Pastinya ini juga yang menjadi permasalahan sehari-hari di dalam diri saya. Ya karena saya juga punya anak kan ya. Betul. Pasti membutuhkan biaya yang besar. Tapi di sisi lain saya juga punya lembaga pendidikan. Gitu. Bagaimana regulasi yang harus dilakukan di lembaga itu sendiri. Ya termasuk cita-cita bangsa ini kan merata, yaitu agar bangsa Indonesia itu mendapatkan pendidikan yang layak ya, dan itu tidak tebang pilih di seluruh pulau negara Indonesia ini ya, Sabang sampai Merauke. Pendidikan itu tidak boleh tidak merata gitu ya, bahwa pendidikan yang berkualitas itu adalah tujuan utamanya. Akan tetapi lagi-lagi ketika kita juga menganalisis ya dengan model-model pendidikan yang ada gitu, nah lagi-lagi faktor biaya memang kendalanya gitu. Nah oleh karenanya ini juga yang terpikirkan oleh saya
sebagai calon mungkin anggota dewan, mudah-mudahan terpilih ya. Bu, ya. Ini juga yang akan kita kawal, Pak. Ya, khususnya di Kabupaten Bekasi. Ya, seperti dulu juga pernah kita tahu program yang berjalan ya waktu 2007-2012, bagaimana pada saat itu Pak Bupati ya betul-betul mengawal tentang biaya pendidikan. Itu biaya pendidikan yang memang bagaimana caranya masyarakat, semua lapisan masyarakat itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak hanya saja mereka yang punya uang, ya, karena yang punya uang hari ini itu otomatis dia akan mendapatkan pendidikan yang bagus, tempat di sekolah-sekolah yang bagus, otomatis pendidikannya pun ya terarah dan mendapatkan fasilitas yang bagus gitu ya. Akan tetapi masyarakat yang di bawah, menengah ke bawah itu mereka ya sama aja ya, mereka hanya mendapatkan pendidikan yang ala kadarnya gitu. Nah, itu yang saya perhatikan sampai saat ini seperti ini terjadi gitu. Betul sekali, Bu. Jadi pendidikan. Nah, sekarang saya kembali ke ini, Bu, ke pendidikan. Di kampus atau universitas negeri di beberapa kota besar itu atau ada, contohnya sekarang di Karawang sudah ada universitas negeri. Tapi di Bekasi itu belum ada, Bu. Dan secara kuantiti penduduknya atau ya jumlah penduduknya di kabupaten itu lebih besar dibandingkan dengan di Karawang. Urbanisasi atau orang-orang pendatang itu semua banyak kumpul di Bekasi, dan orang-orang dan sudah tinggal punya rumah di Bekasi, sudah pada punya rumah di Bekasi. Tapi ketika dia ingin melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi lagi, gitu ya, seiring dengan ekonomi yang baik, gitu kan, di keluarganya masing-masing, mereka pergi Bandung, Jakarta jauh. Nah, di Bekasi tidak ada. Apakah itu ada nggak, Bu, dari PKS di sini ya kan, mengusung atau mengadakan atau di mana tempatnya kita agar di Bekasi itu ada universitas negeri gitu, agar orang Bekasi tidak jauh, karena biaya pendidikan itu selain SPP gitu ada namanya biaya kos kan, Bu, ya, tempat tinggal itu nambah beban lagi. Ada nggak itu program ke sana, Bu, untuk ke depan? Ya, yang selama ini pernah juga saya dengar Pak Bupati 2007-2012 itu pernah memberikan hibah tanah 70, kalau nggak salah nanti dilihat ya, 70 hektar itu ke UNJ. Itu ada di sekitar Lipo. Iya. Nah, ini ya, ada. Jadi berarti pada saat itu memang sudah ada inisiasi, Pak. Bagaimana universitas negeri itu hadir gitu di Kabupaten Bekasi. Kenapa enggak gitu? Memang itu juga bagian dari pemikiran orang-orang PKS supaya pada saat itu menghibahkan tanah sekian itu untuk dikelola oleh UNJ pada saat itu, dan kabarnya memang itu juga akan dilanjutkan. Tapi walau alam jurusan apanya saya belum tahu. Waktu itu sempat juga ada yang menghubungi saya minta difasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan daerah gitu, karena seperti itu ya, karena betul sekali yang sudah terjawab hari ini dengan harapan orang Bekasi, orang Karawang, orang Purwakarta, orang Subang itu bisa kuliah di universitas negeri ya, Pak ya. Iya, sebelumnya kita ke Bandung. Nah, hari ini kan udah ada Karawang, itu juga udah solusi. Karena pada saat itu yang menghibahkan tanah 30 hektar di Karawang itu adalah Gubernur Jawa Barat pada saat itu Ahmad Heriawan, Pak. Itu harapannya Pantura tadi ya, khususnya yang Kabupaten Bekasi, Karawang ya, kota Bekasi, kemudian Subang, kemudian Purwakarta itu tertampung di situ. Jadi udah satu solusi itu. Ya mungkin ke depannya insya Allah lebih banyak lagi bahkan Bekasi mungkin memang harus ada gitu. Oke ya, salah satu untuk mencerdaskan bangsa gitu kan, salah satu adalah pendidikan.
Tapi pendidikan juga harus dibandingin kesehatan ya Bu. Nah, bagaimana Bu untuk peningkatan pelayanan ya Bu kesehatan di Bekasi nih, program dari PKS nih, terutama dari Dapil Jawa Barat nih Ibu ya. Iya. Ya, sekali 3 uang ya Pak ya. Betul. Kalau ada pendidikan, ya ada kesehatan, itu juga yang menjadi hampir rata-rata prioritas program pimpinan daerah Pak. Ya termasuk ya legislatif di dalamnya, ya eksekutif, legislatif, memang itu ya yang diprioritaskan ya program utama yang memang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya pertama tadi pendidikan, ya kemudian layanan kesehatan, ya itu juga sama. Ya bagaimana mungkin masyarakat itu akan menjalankan atau meningkatkan kualitas secara pendidikan yang diharapkan menjadi akhirnya nanti negara ini, bangsa ini, masyarakatnya menjadi peradaban, ya gitu, menjadi negara peradaban, sumber daya manusianya dicontoh oleh negara-negara lain apabila ya fisik dan mental nih, fisik dan mentalnya itu nggak sehat gitu. Jadi ketika kita bicara kesehatan tidak hanya fisik ya Pak ya, Betul. tapi include dengan mental gitu. Nah di sini memang penting ya regulasi pastinya dari pemerintahan itu sendiri yang dikawal mungkin oleh legislatif untuk kesehatan di masyarakat gitu. Penting, nggak mungkin dah terjadi satu peradaban yang hebat bahkan dikagumi oleh negara-negara lain sekali lagi apabila masyarakatnya itu sebentar-bentar sakit, usia masih muda udah pada sakit. 40, 50, sekarang udah banyak kan kejadian seperti itu. Betul. Ya kan Pak? Ya, saya kembali ke pendidikan Bu. Saya kemarin beberapa hari yang lalu pun kita juga sudah banyak yang mendengar ya pemirsa juga gitu kan, bahwa di daerah Jawa di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah ya, itu ada sekolah dasar negeri, 3 sekolah dasar negeri itu tidak dapat siswa seperti itu. Nah, bagaimana sekolah negeri SD ya di sini SD itu tidak mendapat siswa seperti itu. Bagaimana itu? Yang diketahui sebelumnya ada nggak beritanya kemana gitu? Ya, itu ada di media sosial yang ada sekarang terjadi bahwa sangat miris sekali bahwa sekolah dasar negeri tidak dapat siswa. Mudah-mudahan di daerah Bekasi ini yang akan Ibu kawal di pendidikannya tidak ada sekolah dasar negeri yang tidak dapat siswanya gitu kan. Tidak ada yang mendaftar ya. Karena itu kan penting sekali mutu pendidikan di sekolah dasar ini penting sekali dijaga ya, terutama dari manajemen pendidikannya seperti itu. Iya, artinya kalau sudah pendidikan dasar negeri tidak diterima di masyarakat, di sini tanda tanya. Ada yang salah ya. Ada yang salah lah Pak. Ada gitu. yang salah pendidikan. Ada yang salah. Manajemennya di sekolah dasar itu ya. Iya, ada yang salah ya Pak. Jadi kita tidak melihat hanya di manajemen, ya mungkin saja programnya gitu Pak. Ya. Mungkin saja seperti itu gitu. Jadi apa mungkin di daerah tersebut itu juga masyarakatnya masyarakat menengah ke atas, sehingga kalau masyarakat menengah ke atas itu kan dia tidak membutuhkan lagi negeri, nggak masalah dia masuk negeri atau enggak. Mudah-mudahan di Bekasi tidak ada sekolah dasar negeri yang tidak dapat siswa. Karena itu penting sekali dari dewan, dari anggota dewan ini Kabupaten Bekasi khususnya dan umum Kabupaten Jawa Barat ini untuk selalu memantau manajemen pendidikan ya. Mulai di tingkat dasar. Kalau dari tingkat dasarnya bagus, maka anak itu juga akan bagus nanti ke jenjang ke SMP-nya. Berikutnya juga dan seterusnya. Selanjutnya Bu, saya ingin bertanya tentang di sini ada program prioritas dari PKS itu. Ada pembaruan fasilitas umum. Apa yang dimaksud dengan pembaruan umumnya? Yang spesifiknya seperti apa? Pembaruan fasilitas umum gimana Pak? Di sini ada Ibu sampaikan ada 6 kan program ini, salah satunya adalah pembaruan fasilitas umum. Maksud dari pembaruan fasilitas umum yang ini apakah fasilitas umum di sini ada fasilitas kesehatan secara umum gitu atau fasilitas
yang lainnya gitu ya. Yang dimaksud pembaruan di situ ya. Pembaruan fasilitas umum yang dimaksud dari program umumnya PKS ya Pak ya. Ya artinya fasilitas umum yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat Pak. Gitu ya. Ya, itu mungkin yang salah satu. Gitu, Ya, rumah sakit daerah. Gitu ya. Itu Pak pendidikan, tadi sekolah dasar negeri, menengah negeri dan seterusnya. Itu yang harus betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik Bu, nah yang terakhir saya pikir pertanyaan ini ada yang sangat mendasar juga nih Bu ya. Sekarang kan banyak sekali bahwa kejahatan, begal gitu ya terutama ya Bu ya, itu dilatar belakang oleh kemiskinan Bu ya. Nah, kemiskinan ya. Kenapa dia bisa melakukan itu, begal gitu ya, masih remaja kayak gitu kan. Tapi terlepas dari itu pasti ujung-ujungnya masalah perut ya Bu ya. Nah, bagaimana program untuk mengentaskan kemiskinan ini dari PKS ini? Terutama mungkin saya sebagai pribadi ya juga melihat permasalahan ini di lapangan. Ya banyak sekali permasalahan itu terjadi seperti apa yang Bapak sampaikan. Perampokan, begal, saling bunuh di antara orang-orang yang kenal di antara dia, ya seperti itu. Juga termasuk ini Pak, termasuk penjualan manusia ya. Organ tubuh juga atau trafficking, human trafficking itu juga terjadi ya. Mungkin dulu Gue Cikarang ini belum ada Pak. Waktu itu saya telah menangani kasus human trafficking Kalijati, ini nggak jauh dari sini ada 2 orang yang memang pernah terkena razia di Batam ya. Kemudian saya yang kemudian menjemput ke Bandung, saya mengawal dari orang tuanya. Lagi-lagi semua itu Pak, begal ya, kemudian human trafficking, kemudian perampokan ya, saling membunuh di antara sesama ya, saling sikut menyikut ya di kerjaan, masalah pekerjaan dan lain sebagainya ya. Betul, ujung-ujungnya adalah akar rumputnya, akar masalahnya adalah ya perut. Betul ya? Perut ya. Nah ini akhirnya meluas permasalahan ini ya kepada hal-hal yang lain yang tadi. Nah ini kan bukan perkara yang mudah dan bukan perkara hanya bisa diselesaikan oleh ulama misalkan, atau hanya bisa diselesaikan oleh kepolisian, hanya bisa diselesaikan oleh kepala daerah. Jadi di sini ini dibutuhkan terintegrasi semua masyarakat yang ada, baik itu pemerintahan termasuk swasta, mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi khususnya ya, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi di sini memang harus bersatu. Karena saya pikir tadi Pak tidak hanya bisa menyelesaikan dari satu sisi gitu. Jadi benar-benar harus sama-sama punya program terintegrasi. Maka kalau ingin bersama-sama menjadikan masyarakatnya ini masyarakat yang baik, masyarakat yang bagus, masyarakat yang tidak kelaparan, yang tidak ada penjagalan, paling tidak kita bisa meminimalisir dengan program itu. Maka semuanya itu harus berniat baik. Saya pikir begitu. Berniat baik, ingin menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan sendiri, ibaratnya Pak sudah seperti benang yang ya legislatif, eksekutif, muspika. Ya apalagi penting sekali menurut saya partai politik. Partai politik itu sangat-sangat penting Pak. Kalau di sini yang diterima oleh masyarakat, misalkan Kabupaten Bekasi, ada berapa partai politik? Ini sebenarnya bisa memberikan edukasi sampai ke sini-sini Pak, dengan grassroots-nya, dengan akar rumputnya. Saya pikir bisa seperti itu. Karena sekarang kejahatan ya, begal itu sudah sangat meresahkan masyarakat ya. Sekarang dulu mungkin
kita jalan tengah malam jam 11 Aman. sendiri, kita aman Bu ya. Kita jalan gang sempit Takut. pun nggak takut gitu. Kalau Dulu paling takutnya ada pocong ya di kuntilanak ya. Sekarang bukan. Ya. Oke. Kembali ke pendidikan ya Bu ya. Sekarang kita di masyarakat, sekarang lagi ramai nih Bu ya, masalah zonasi pendidikan. Ada yang rumahnya dekat, lebih dekat, malah nggak dapat ya Bu. Malah yang jauhan dapat tuh. Itu apa sih masalahnya Bu ya? Saya Iya. juga suka bertanya-tanya itu. Apakah ada permainan kepala sekolah atau apa? Apakah ada yang sistem yang salah gitu Bu? Karena atau salah Baik. apa namanya koordinatnya gitu. Saya gitu bertanya sering karena ada saudara juga di pendidikan Baik, juga ya. sepengetahuan saya pribadi mungkin sistem zonasi ini diberlakukan itu terutama pada saat itu untuk sekolah tingkat menengah atas ya. Ya awalnya seperti itu kalau nggak salah. Berarti Ya. kebijakan ini adalah Jawa Barat. Persis seperti mungkin hari ini saya kalau masuk ya, diterima nanti dan masyarakat mendukung saya ada di Jawa Barat. Nah ini juga yang akan bakal saya lihat gitu. Nah pada saat itu seperti itu sistem zonasi dan awal sampai pertengahan sebenarnya tidak ada gejolak apa-apa kalau yang saya lihat aman-aman saja Pak. Iya. Bahkan banyak yang mendukung karena tidak mungkin sebenarnya pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang tanpa survei sebenarnya ya gitu. Nah saya percaya gitu ada sisi baik juga pemerintah. Betul. Tidak semuanya buruk ya gitu. Banyak sisi baiknya ketika dia ingin mengeluarkan kebijakan termasuk zonasi. Ya, Itu pasti ada pendidikan yang layak gitu. Contohnya ya dia pengen sekolah itu bagus, mutu pendidikan di situ bagus gitu kan, masuk ke ranking tingkat sekolahnya. Anaknya pengen sekolah di situ yang dia dekat gitu. Iya. Jadi pasti dengan survei. Ya, kemudian survei sudah mereka kantongi, kemudian pemerintah itu mengeluarkan kebijakan ada sistem zonasi. Itu di mana yang kita tahu bahwa masyarakat di area yang sudah ditentukan boleh memilih sekolah yang memang di area yang sudah ditentukan. Sedangkan masyarakat yang di luar itu ya kan tidak bisa masuk ke daerah yang sudah ditentukan tadi kan seperti itu kalau zonasi. Kecuali kuotanya masih ada gitu. Kuotanya masih ada. Gitu ya. Nah, betul seperti itu. Nah, jangan salah, memang saya juga kita sebagai akademisi juga tetap harus mengkritisi akademisi itu sendiri gitu. Artinya akademisi level mana nih Pak? Ya, bisa jadi kita juga mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Mengkritisi di sini kan ada pemerintahan daerah. Itu ada kepala dinas pendidikan, di atasnya ada bupati, bupati juga di atasnya di provinsinya ada kepala dinas pendidikan juga, ada gubernur juga. Nggak mungkin nggak dikomunikasikan. Tapi lagi-lagi biasanya ketika program itu digulirkan ya untuk mencari sisi-sisi atau celah-celah di mana mereka itu bermain itu ada aja. Nah ini lagi-lagi yang harus kita basmi gitu Pak, kalau saya gergetan itu adalah mental. Siapapun yang bermental, mau guru, mau kepala sekolah, ya mau kepala dinas, ya mau pimpinan daerah, mau gubernur, ketika mental itu sudah salah jalan, maka itu kita harus kritisi. Masyarakat nggak boleh tinggal diam. Korupsi Bu. Ya, Mental bisa. sini maksudnya korupsi. Iya, ya, dia bisa mengatur cara-cara yang masyarakat mungkin nggak tahu, ya, cara mereka halus sekali bisa saja, Pak. Itu sangat-sangat mungkin ini oknum ya. Nah, tentunya nggak semua seperti itu, ya. Nih bisa aja Pak. Namanya juga setan itu akar bermain, masuk sampai ke aliran darah manusia. Apalagi ketika ada peluang, ya kan? Nah, ketika ada peluang, zaman dulu sebelum ada zonasi pun Pak, di sini nih tentang pendidikan dari dulu sudah ramai kita, ya. Bagaimana orang yang sudah memiliki kemampuan yang cukup secara intelijennya ya, kualitas akademiknya bagus, tapi nggak keterima banyak. Toh saya dengar titipan itu Pak, titipan itu langsung diterima. Padahal kalau dites mungkin itu nggak lulus. Nah ini Pak, jadi Betul. di sini tuh mental masyarakat
Indonesia itu juga harus sama-sama kita benahi tadi dengan bagaimana kita secara terintegrasi tadi semua pihak ya, pemerintah, mungkin perusahaan-perusahaan di sini, kemudian masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat ya, itu bersinergi gitu untuk menjadikan masyarakat ini ya lebih hebat lagi gitu. Dibanding kita bandingkan aja kalau sekarang zaman digitalis kan, zaman globalisasi, bagaimana masyarakat luar itu sekarang sudah seperti saya tahu tuh guru-guru di Australia itu dia itu akan bangga kalau muridnya itu bisa mengantri dalam sebuah antrian. Dia tidak akan bangga kalau anaknya itu pinter matematika tapi tidak pinter mengantri. Itu kan mental Pak yang di kuatkan gitu. Nah ini di sini. Iya, sering sekali kita terjadi ya, ada cekcok mulut dengan kendaraan, berkendara kayak kemarin di media sosial itu ada orang jalan main serobot saja, akhirnya jadi kecelakaan, ada berantem dan sebagainya. Itu budaya antri, betul sekali Bu. Itu memang harus kita didik dari anak-anak kita ya. Itulah. Itu bukan tanggung jawab dewan saja, itu tanggung jawab semua ya. Di sini kepala keluarga, ibu rumah tangga harus mendidik anak-anak untuk disiplin ya. Disiplin antri, disiplin membuang sampah pada tempatnya. Ini yang paling penting Bu. Karena di situ fasilitas-fasilitas itulah kadang-kadang orang itu menyalahkan pemerintah, tempat sampah jorok, jalanan kotor gitu kan. Nah, kadang salahkan pemerintah di situ. Tapi budaya masyarakat kitanya masih belum sadar. Nah, itu tanggung jawab kita bersama ya, Bu, ya. Tanggung jawab bersama. Itu salah satu mata kuliah saya, Pak, pendidikan budaya bangsa, Pak. Itu bagaimana konsentrasinya itu kepada pendidikan karakter. Itu di situ memang tanggung jawab semua pihak termasuk orang tua. Ini Bu, pertanyaan terakhir Ibu. Ini pertanyaan terakhir. Karena ini menyangkut perut ya, menyangkut di Indonesia itu atau di Bekasi lah, di Karang itu masih ibaratnya sawahnya luas gitu ya, tanah sawahnya luas ya Bu ya. Tapi terkendala dengan irigasi. Hal pokok atau hal yang mendasar di orang kampung di sini ya, terutama kalau saya bersosialisasi di masyarakat atau di kampung ya, Pak Kuning sana ngobrol gitu kan, yang dirasakan, yang diperlukan oleh masyarakat ini air Bu. Iya, mereka air itu bisa mudah gitu, air pengairannya lancar. Yang kedua pupuk Bu gitu. Sekarang dia punya air, ada air datang ada, tapi pupuknya langka, adapun ada mahalnya. Bagaimana Ibu dari program PKS ke depannya di sini, terutama Ibu nantinya ketika dipilih di parlemen nanti atau itu untuk menyuarakan untuk ketahanan pangan ya Bu, tangan pangan terutama ya, atau minimal petani ini bisa bertani lah. Sekarang banyak sawah-sawah yang kita lihat tadi kita lewat, ada sawah kering lama dengan cukup lama karena airnya susah gitu Bu ya. Terus kalaupun ada air nanti pupuknya mahal ya Bu ya. Gitu. Nah, bagaimana Ibu untuk menangani? Baik, kalau saya secara pribadi juga ini telah lama juga Pak menelaah sendiri gitu ya tentang luas wilayah Kabupaten Bekasi, terutama Cikarang masih banyak pesawahan yang hamparan sawah ya Pak ya, yang boleh dikatakan itu suatu kebanggaan sebenarnya. Akan tetapi lagi-lagi ketika kita melihat terjun langsung di lapangan ternyata banyak masalah di pertanian ya Pak ya. Padahal secara umum saya melihat, saya bangga nih tanah pertaniannya masih luas. Tapi ternyata permasalahan di situ banyak ya Pak ya, terutama air. Nah, kalau ini sebenarnya Pak perlu orang-orang ya legislatif, eksekutif ini betul-betul tahu lapangan. Harus sesungguhnya ya Pak, sesungguhnya apa sih sebenarnya kebutuhan yang ada di masyarakat. Tidak bisa masyarakat daerah satu dengan masyarakat kabupaten lain itu disamakan. Walau kita biasa ada kunjungan daerah misalkan legislatif, akan tetapi kita harus tahu kearifan lokal daerah kita. Betul. Kalau kearifan daerah kita adalah pertanian, masih harus
dibimbing, dibina dan ada gitu. Berarti saya pikir kita harus memantau ke masyarakat, mengakomodir keinginan masyarakat, Pak. Jangan sampai tadi yang disebutkan sawah kering, akhirnya petani malas lah untuk nyawah, Pak. Betul. Kalau udah malas untuk nyawa, ya berarti kita lihat apa nanti Dampaknya banyak. Ya, terutama ya untuk penghasilan hariannya dari mana gitu, dari mana mereka. Nah, ini juga jangan salah juga, saya khawatir, Pak, karena sekarang itu perumahan sedang berkembang. Betul. Masuk ke wilayah-wilayah pojok kabupaten masif sekali. Nah, lagi-lagi ini harus dikontrol, Pak, sebenarnya oleh pemerintahan kita, legislatif, eksekutif harus dikontrol. Karena apa? Apakah betul ini dibutuhkan? Nah, kalau memang kebutuhannya hanya 100, jangan dong bikin perumahan itu 200. Itu ibaratnya, Pak, ya. Berarti yang 100 itu tetap harus di lahan pertanian. Begitu kan, Pak, ya? Harus ada zona hijau dan zona kuning. Nah, zona hijau. Kadang-kadang itu zona hijau, terus sama pemerintahan daerah atau desa dijadikan kuning-kuning ini, Bu, ya. Itu, nah, Pak. akhirnya dibuat kuning. Itu akhirnya dia. yang dulunya bisa lancar bertani di situ, akhirnya jadi bisa aja ada oknum yang tidak bertanggung jawab, Pak. Hanya berpikir untuk dirinya, untuk kelompoknya. Dia sebagai marketing ingin mendapatkan keuntungan sementara sebenarnya di dunia, ya, Pak, ya. Meraup keuntungan, dia nempel dengan orang-orang yang punya wibawa di masyarakatnya, dia tempel Pak Camatnya, dia tempel Pak Lurahnya, dia tempel semuanya untuk mendukung marketingnya dia, Pak. Biasanya begitu, tanpa dipikir panjang, AMDAL, segala kebutuhan masyarakat. Apakah memang saya katakan tadi 200? Ya, kalau kebutuhannya 100, jangan dong dibikin perumahan sampai habis jadi 200. Nah, bisa jadi tadi, Pak, pengairan itu juga ada rekayasa, mungkin aja. Itu, Bu. Yang saya khawatirkan itu, ya. Yang saya khawatirkan, Pak. Jadi yang kasihan masyarakat lah. Oke, Ibu. Sebenarnya ingin banyak sekali pertanyaan yang kita diskusikan di kesempatan sore hari ini, tapi lagi-lagi bahwa waktu ya kadang-kadang yang harus memisahkan kita untuk terus berdiskusi, untuk berhenti diskusi sampai di sini. Sebagai penutup, mohon Ibu nanti beberapa yang ingin saya sampaikan sebelumnya, nanti Ibu closing ya, statement dari Ibu, apa yang akan disampaikan ke pemirsa, terutama dengan pemilihan pemilu di 2024 itu seperti apa, bagaimana harus berjalan seperti apa. Jadi Ibu minta untuk closing statementnya dari Ibu, himbauan kepada masyarakat untuk tertib, untuk tidak membuat berita-berita hoax ya, terutama ya tidak mencaci lawan politiknya. Kita harus berpolitik yang sopan dan santun, itu yang dicontohkan oleh almarhum beliau, ya. Itu saja dari beberapa pertanyaan yang dari kami sampaikan di podcast kali ini di Gue Cikarang. Silakan Ibu untuk closing statement-nya. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebentar lagi kita akan negara kita akan mengadakan pesta rakyat, ya, yaitu per 5 tahunan sekali, di mana di bulan Februari tahun 2024 nanti, ya, kita akan memilih para calon anggota legislatif, ya, untuk menjadi pilihan rakyatnya. Oleh karenanya saya menghimbau kepada pemirsa Gue Cikarang, ya, untuk melanjutkan misinya, ya, untuk mengedukasi juga masyarakat, ya, lewat media ini, gitu, bahwa masyarakat diharapkan aman, tertib, ya, teratur, dan saling menghargai satu sama lain, tidak mencaci satu sama lain, walaupun berbeda partai. Akan tetapi kita ingat bahwa dipilihnya kita, dan ketika kita mencari masa untuk menjadi orang yang dipilih, baik itu di anggota dewan kabupaten,
anggota Dewan Provinsi, anggota Dewan DPR RI gitu ya, semuanya harus bersaing sehat. Ya, maka insya Allah akan tercipta ya suatu perubahan yang lebih baik lagi dibanding yang dulu. Ya, karena semuanya mengedepankan visi yang lebih hebat ke depan, itu negara harus lebih baik dibanding hari ini. Itu saja mungkin dari saya. Mohon doa dan dukungannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.